Namun demikianlah, intinya saya katakan mereka orang-orang awam menganggap namanya wali harus maksum, tidak boleh apa? Tidak boleh salah. Dan ini akidahnya orang-orang Syiah. Dan ini akidah yang berbahaya. Saya ulangi, akidah meyakini ada yang maksum selain Nabi itu akidah berbahaya. Akidah yang diadopsi dari orang-orang Syiah, dan ini keistimewaan orang Syiah. Asalnya ini adalah akidahnya orang Syiah meyakini ada yang maksum selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan ini akidah yang berbahaya? Karena konsekuensi dari akidah ini sangat berbahaya. Kita tahu bahwasanya Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak perkataannya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, maka tidak diragukan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah salah satu sosok yang sakti yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tazkiyah dan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Umar meskipun beliau sakti, beliau tidak maksum. Ini kesalahan dari masyarakat yang ada di sekitar di kita. Terkadang mengatakan namanya wali tidak boleh salah. Seakan-akan kemaksuman merupakan syarat kewalian. Jadi kalau ada seorang sudah dicap wali kemudian salah, maka batalah kewalian dia. Ini oleh karenanya masyarakat kita dapati terkadang membela membabi buta. Karena ada seorang sudah dia predikatkan wali, maka meskipun orang itu salah maka dibela terus. Kenapa? Kalau sampai dikatakan dia salah maka walinya batal. Ini tidak benar. Tidak benar. Oleh karenanya kita dapati ada seorang kiai dianggap wali. Padahal kiai ini kadang masuk bar, kemudian minum bir, kemudian minum bir. Kita bilang itu wali kok minum bir? Itu haram. Dia bilang itu kan menurut kamu haram. Tapi waktu birnya masuk ke lehernya langsung jadi air putih. Ini mereka bilang demikian. Langsung masuk air putih. Subhanallah, dari mana seperti ini? Kalau jadi air putih kenapa mabok? Jadi semuanya mereka takwil karena mereka bilang itu menurut pandanganmu. Adapun menurut mereka itu halal. Mereka mengatakan ada wali ada seorang ya masih hidup sekarang, terkenal ya. Waktu saya ke salah satu kota di Pekalongan diceritakan ada seorang sangat terkenal, namun dia tidak pernah sholat Jumat. Tidak pernah sholat Jumat. Namanya orang kan harus sholat Jumat. Ditanya di mana dia? Dia sholat Jumatnya di Mekah. Sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Teman-teman cerita, akhirnya ada sebagian ikhwan yang dia ngeyel, ingin tahu ini benar ke Mekah atau tidak ini. Katanya sholat Jumatnya, karena sholat Jumat tidak muncul, ditanya kemana, sholat Jumatnya di Mekah. Akhirnya mereka ini tidak sholat Jumat pada waktu sholat Jumat. Ingin bertamu di rumah wali ini. Maka datanglah mereka di rumah wali tersebut. Mereka ketuk pintunya, ternyata sang wali lagi main orgen. Hari Jumat ini dia main apa? Orgen. Katanya ke Mekah, kok main orgen? Ruhnya ke Mekah, badannya main orgen. Ada saja jawabannya. Dan ini cerita konyol sejak dulu. Jadi kata mereka, kemana si fulan? Sampai saya sebut nukil dari internet ya tentang masalah itu. Jadi orang ini dikatakan dia pas sholat Jumat hilang. Tahu-tahu begitu sholat Jumat dia datang dengan bawa korma dari Mekah, dengan bawa makanan-makanan dari Mekah yang tidak ada di tempat tersebut. Kenapa ditanya, di mana kamu? Saya sholat Jumat di Mekah. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Kalau kita jam 12 ini di Mekah masih jam 8, orang imamnya masih tidur. Bagaimana dia sholat Jumat di Mekah? Beda antara Mekah dengan kita berapa jam? 4 jam. Kalau di sini malah 5 jam. Makanya kalau di sini sholat Jumat, di sana orang masih tidur. Orang Arab Saudi masih tidur. Bagaimana dikatakan dia sholat Jumat? Namun orang dulu mudah diperdaya, dibodoh-bodohin. Dia tahu-tahu hilang bawa korma, ya korma mungkin setan yang ngambilkan. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Namun demikianlah. Intinya saya katakan mereka orang-orang awam menganggap namanya wali harus maksum, tidak boleh tidak boleh salah. Dan ini akidahnya orang-orang Syiah. Dan ini akidah yang berbahaya. Saya ulangi, akidah meyakini ada yang maksum selain Nabi itu akidah berbahaya. Akidah yang diadopsi dari orang-orang Syiah. Dan ini keistimewaan orang Syiah. Asalnya ini adalah akidahnya orang Syiah meyakini ada yang maksum selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan ini akidah yang berbahaya? Karena konsekuensi dari akidah ini sangat berbahaya. Kita tahu bahwasanya Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr.
Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak perkataannya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad apa artinya Nabi Muhammad dikatakan maksum? Artinya seorang dikatakan maksum, artinya perkataannya enggak boleh salah dan perbuatannya enggak boleh salah. Berarti kalau perkataannya enggak boleh salah, perbuatannya enggak boleh salah, berarti perkataannya dapat wahyu dari Allah dan perbuatannya dapat bimbingan dari Allah, dari Tuhan. Dan kalau artinya perkataannya dan perbuatannya tidak boleh salah, berarti perkataannya dan perbuatannya merupakan hujjah, merupakan argumen, merupakan sumber hukum. Karena ini pasti benar. Dan kita berhujjah dengan sumber hukum yang benar. Dari sini, makanya sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi ini bersumber dari orang yang maksum, yang tidak mungkin apa? Salah. Seandainya Nabi mungkin salah, hadis tidak bisa jadi sumber hukum. Saya ulangi. Kalau seandainya Nabi Muhammad mungkin salah, atau kalau salah dia tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis tidak bisa menjadi sumber hukum. Kapan hadis harus menjadi sumber hukum? Tatkala Nabi maksum, tidak mungkin salah, maka perkataan dan perbuatannya merupakan sumber hukum. Nah, orang-orang Syiah bikin kesesatan. Mereka mengatakan kita punya imam 12, maksum semuanya. Apa konsekuensi dari perkataan mereka ini? Berarti perkataan imam-imam mereka dan perbuatan imam mereka ini juga dalil sumber hukum yang lain selain hadis. Selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya akhirnya orang-orang Syiah punya sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hadis-hadis mereka bukan hadis-hadis Nabi, tapi hadis-hadis imam. Maka muncullah 8 buku kitab hadis mereka. Kitab hadis mereka bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad. Itu semua buku-buku hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka punya buku hadis-hadis imam. Apa di buku-buku tersebut? Seperti Al-Kafirul Kulaini, 8 jilid. Antum buka coba. Mungkin hadis-hadis Nabi cuma sedikit. Semuanya isinya berkata imam ini, berkata imam anu, berkata Ja'far As-Sadiq, berkata Muhammad Al-Baqir, berkata Ali bin Abi Thalib, berkata Hasan, berkata Husain, berkata Ali Ridha. Jadi buku-buku hadis bukan hadis Nabi, tapi hadis-hadis apa? Imam. Dan ini sumber hukum. Kenapa? Imam-imam mereka maksum. Contohnya lagi, seperti kitab Biharul Anwar, kalangan Al-Majlisi, 110 jilid. Antum baca isinya, berkata imam ini, imam ini. Kalau ada perkataan hadis Nabi, cuma sedikit. Intinya semuanya hadis-hadis imam. Ada lagi tafsir Istibsar, Al-Istibsar, Tahdzibul Ahkam, karangan Tusi. Kemudian Man La Yadurul Faqih. Kemudian kitab Al-Wafi. Kemudian kitab Wasailus Syiah. Kemudian kitab Mustadrakul Wasail. 8 kitab, semuanya isinya hadis-hadis imam. Makanya saya bilang kita nggak mungkin nyambung sama orang-orang Syiah karena sumber hukum kita cuma 2, Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka punya sumber hukum yang lain, sumber-sumber hukum yang lain 8 kitab tadi yang kita tidak kenal sama sekali kitab-kitab tersebut. Dan kalau kita mengatakan ada seorang yang maksum selain Nabi SAW, maka kita menghilangkan fungsi Nabi sebagai Nabi terakhir. Saya ulangi, ini poin penting. Kalau kita mengatakan ada orang yang maksum selain Muhammad SAW, maka kita menghilangkan fungsi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Kenapa? Berarti masih ada penyempurnaan, masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sebenarnya imam mereka, imamnya orang Syiah itu sama dengan Nabi sebenarnya. Fungsinya sama. Tatkala kita dikatakan ini maksum, ini juga maksum, maka tidak ada perbedaan fungsi. Sama-sama. Cuma satunya mereka tidak mau menamakan Nabi. Mereka hanya namakan apa? Imam. Namun fungsinya sama. Tidak ada bedanya. Oleh karena mereka meyakini perkataan imam tersebut merupakan sumber hukum. Perkataan imam mereka wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan imam mereka bisa mengkhususkan hadis Nabi, bahkan bisa mengkhususkan Al-Qur'an. Perkataan-perkataan imam mereka bisa memansuhkan hadis Nabi dan juga bisa memansuhkan Al-Qur'an. Jadi para imam tersebut fungsinya seperti Nabi, tidak ada bedanya. Dan ini menghilangkan fungsi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Buat apa Nabi Muhammad menjadi Nabi terakhir kalau ternyata ada orang yang maksum selain siapa? Selain Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita tahu bahayanya agama Syiah karena sumber hukum mereka berbeda dengan sumber hukum kita. Dan masalah maksum selain Nabi Muhammad SAW ini diadopsi oleh orang-orang awam, orang-orang sufi yang ekstrim. Ya. Sehingga mereka menyatakan ada wali-wali mereka harus maksum. Wali-wali enggak boleh salah. Padahal bukanlah syarat wali harus maksum. Makanya saya datangkan contoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah contoh wali. Tadi kita sepakati, sakti atau tidak tadi? Sakti. Namun
dia melakukan kesalahan-kesalahan. Contoh kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Umar. Contohnya, tatkala Nabi SAW berumrah pada tahun ke-6 Hijriah bersama 1.400 kaum muslimin yang dikenal dengan umrah Hudaybiyah. Ya, tatkala itu Nabi SAW berangkat dengan 1.400 pasukan, para sahabat sambil membawa senjata karena mereka khawatir akan dihadang, dan ternyata benar mereka dihadang, kemudian dilarang untuk masuk dalam Mekah untuk berumrah, sehingga akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah tatkala itu dengan syarat Nabi harus membatalkan umrahnya dan pulang ke Madinah. Tatkala itu Umar tidak terima dengan persyaratan ini. Bukan cuma Umar, banyak sahabat juga yang tidak terima. Kenapa? Mereka sudah siap tempur. Sudah jalan jauh-jauh dari Madinah menuju Mekah, jauh loh 400 kilo. Sudah sampai di Hudaybiyah, sebentar lagi masuk Mekah untuk umrah, dan betapa rindunya mereka untuk melihat Mekah. Mereka telah diusir dari kampung mereka. Mereka diusir dari kampung mereka. 6 tahun sudah tidak pernah melihat Ka'bah, tidak pernah tawaf. Mereka betapa rindunya ingin apa? Ingin umrah. Tahu-tahu sudah siap-siap dan sudah siap mati, tahu-tahu dilarang dan Nabi setuju. Akhirnya bikin perundingan Hudaybiyah, yang perundingan tersebut zahirnya merugikan kaum muslimin. Maka Umar protes saat kala itu. Umar datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul, alasta alal haq. Benar, saya di atas kebenaran. Alasna alal haq wa hum alal batil. Kata Umar, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran sementara orang-orang musyrikin di atas kebatilan? Kata Nabi, benar. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Ya Rasulullah, bukankah kalau kita berperang kemudian kita meninggal masuk surga, sementara kalau mereka meninggal mampus masuk neraka? Kata Nabi, benar. Kata Umar bin Khattab, falima nu'ti daniyata fi dinina. Kalau gitu ngapain kita mengalah, ngapain kita merendah? Maka Rasulullah SAW tetap bertahan dengan pendapatnya. Umar tidak setuju dengan apa namanya keputusan Nabi. Maka Umar pun pergi ke Abu Bakar. Bilang, ya Abu Bakar, sama perkataan Umar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Kenapa? Bukankah kalau kita meninggal masuk surga, mereka mampus masuk neraka jahanam? Kenapa kita mengalah? Kata Abu Bakar, innahu Rasulullah. Ingat, Muhammad itu utusan Allah, keputusan dia pasti benar. Akhirnya Rasulullah SAW waktu itu menyuruh para sahabat untuk membatalkan umrahnya, untuk mencukur rambutnya, untuk memotong sembelihannya. Mereka tidak mau, para sahabat tidak mau. Disuruh oleh Nabi, tidak mau. Dan sini ingat, di sini orang-orang Syiah berusaha mencela para sahabat. Lihat, para sahabat tidak nurut kepada Nabi Muhammad. Disuruh nyukur rambut, tidak mau apa? Nyukur. Para ulama menjelaskan, para sahabat kenapa tidak mau nyukur, mereka berharap Rasulullah berubah pikiran. Karena kan Rasulullah sering musyawarah dengan para sahabat kan. Rasulullah SAW sering musyawarah, sekarang mereka kasih pendapat mereka, siapa tahu Nabi berubah pikiran, sehingga mereka tidak mau, jangan dulu, siapa tahu Nabi berubah pikiran. Akhirnya Nabi pun sedih waktu itu, maka Nabi ketemu dengan Ummu Salamah mengatakan, kau cukur aja rambutmu. Maka Nabi pun mencukur rambutnya di hadapan para sahabat. Setelah para sahabat lihat Nabi sudah cukur rambut, maka enggak mungkin berubah pikiran kalau begitu. Maka mereka langsung segera mencukur rambut mereka, dan mereka segera menyembelih sembelihan mereka. Di sini perhatikan, yang benar Abu Bakar atau Umar dalam kasus ini? Abu Bakar. Padahal Umar lebih sakti dari Abu Bakar. Abu Bakar saya tidak pernah dengar ada dalil bahwasanya beliau sakti. Tidak ada. Ada yang bisa menunjukkan dalil Abu Bakar sakti? Dari sisi kesaktian ya, tidak ada. Jadi saya katakan Umar lebih sakti dari Abu Bakar. Ternyata dalam kasus ini Umar salah dan Abu Bakar yang benar.